Shalom, Bapak Ibu. Keselamatan itu hanya oleh iman, bukan plus perbuatan. Tapi mengapa di Roma 10 ayat 9, untuk mencapai keselamatan itu ada faktor perbuatan, yaitu mengaku dengan mulutmu. Nah, pertanyaan ini penting Bapak Ibu ya, dan tajam secara teologis ya. Karena ini adalah inti dari doktrin keselamatan oleh iman atau sola fide ya. Dan bagaimana Roma 10 ayat 9 itu seolah-olah menambahkan unsur perbuatan, yaitu pengakuan dengan mulut ke dalamnya. Mari kita bedah dengan teliti dan alkitabiah ya Bapak Ibu ya. Teks yang menjadi dasar adalah Roma 10 ayat 9 dan 10 yang bunyinya seperti ini Bapak Ibu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pertanyaannya, apakah mengaku dengan mulut adalah sebuah perbuatan, Bapak Ibu? Jawabannya adalah tidak, Bapak Ibu. Yang dimaksud Paulus bukan perbuatan lahiriah untuk mendapatkan keselamatan, melainkan ekspresi iman sejati dengan usaha yang hidup, Bapak Ibu. Artinya iman yang hidup ini. Di dalam konteks Roma 10, Paulus sedang membandingkan iman sejati dengan usaha hukum Taurat ya. Roma 10 ayat 3-6 ini. Dan menjelaskan bahwa iman sejati itu tidak diam di dalam hati saja, tetapi menghasilkan pengakuan terbuka akan Kristus ini. Ya. Jadi mengaku dengan mulut itu bukan syarat tambahan Bapak Ibu, melainkan buah dari iman yang sudah ada di hati. Dengan kata lain, pengakuan bukan penyebab keselamatan, tetapi bukti bahwa keselamatan itu nyata. Struktur logika ayat ini ya, perhatikan ya, dua bagian pentingnya ini. Di ayat 9b, percaya dalam hati, hasilnya diselamatkan. Dibenarkan ya. Percaya dalam hati, hasilnya dibenarkan. Sedangkan mengaku dengan mulut, itu hasilnya diselamatkan. Kata dibenarkan dan diselamatkan itu bukan dua hal yang terpisah Bapak Ibu, melainkan dua sisi dari satu realitas keselamatan ya. Dibenarkan itu status rohani kita itu di hadapan Allah, iman di dalam hati ini ya. Tapi diselamatkan itu hasilnya nyata dan diakui di dunia, pengakuan dengan mulut ini. Jadi Paulus itu sedang menggambarkan keselamatan itu secara utuh ya. Di dalam iman, di dalam hati, dari iman di dalam hati sampai pengakuan di luarnya ya. Bukan dua langkah terpisah ya, untuk diselamatkan itu begitu. Mengapa pengakuan itu penting ya di dalam zaman Paulus itu? Karena pada masa itu mengaku Yesus adalah Tuhan atau Kyrios Yesus itu adalah pengalaman yang berisiko Bapak Ibu. Berisiko sangat tinggi malahan. Karena di dalam kebiasaan Romawi, satu-satunya yang boleh disebut Lord atau Kaisar atau Tuhan adalah Kaisar. Jadi mengakui Yesus sebagai Tuhan itu berarti dianggap menolak pengakuan kepada Kaisar. Dan itu berarti penganiayaan atau malah kematian Bapak Ibu. Karena itu pengakuan dengan mulut itu bukan formalitas bibir ya, tapi tindakan iman yang sejati di bawah tekanan dunia Bapak Ibu. Jika seseorang itu sungguh percaya di dalam hati, dia tidak akan malu mengakui dengan mulutnya bahwa bahkan ya di hadapan ancaman. Kaitan iman dengan perbuatan itu apa? Paulus sedang tidak menambahkan perbuatan, melainkan itu menunjukkan bahwa iman sejati itu pasti menampakkan diri melalui tindakan. Dan iman yang hanya di hati tapi tidak pernah diungkapkan itu bukan iman hidup.
Yakobus 2 ayat 17 itu mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Roma 10 ayat 9 dan Yakobus 2 itu tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Paulus berbicara tentang dasar pembenaran. Iman bukan usaha hukum ya. Tapi Yakobus berbicara tentang bukti iman yang hidup, di mana iman itu menghasilkan tindakan, ya perbuatan itu. Analogi sederhananya Bapak Ibu, bayangkan seorang pria itu yang sungguh mencintai seseorang di hatinya Bapak Ibu. Namun jika ia tidak pernah menyatakannya, tidak pernah berani mengakui, maka ceritanya tidak akan pernah benar-benar hidup ya. Ceritanya itu tidak benar-benar akan menjadi kenyataan ya. Demikian juga iman Bapak Ibu. Jika seseorang itu sungguh percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat ya, ia akan mengakuinya dengan mulut ya. Bukan untuk mendapatkan keselamatan, melainkan karena iman itu sendiri menuntun dia untuk berbicara. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. 2 Korintus 4 ayat 13. Jadi kesimpulan teologisnya Bapak Ibu, dasar keselamatan hanya oleh kasih karunia melalui iman. Efesus 2 ayat 8-9. Tapi bukti keselamatan, pengakuan iman yang tulus dan konsisten. Ini di Roma 10 ayat 9-10 tadi. Sumber kekuatan untuk mengaku adalah Roh Kudus yang memberi kebenaran dan kesaksian. 1 Korintus 12 ayat 3. Jadi, mengaku dengan mulut bukan perbuatan hukum, melainkan ekspresi iman sejati yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Setiap orang percaya, Bapak Ibu. Kesimpulan akhirnya Bapak Ibu, keselamatan hanya oleh iman. Namun iman yang menyelamatkan pasti akan berbicara, pasti akan berbuat. Roma 10 ayat 9 tidak menambahkan syarat perbuatan, tetapi menegaskan bahwa iman yang sejati pasti bersuara. Iman yang hidup menghasilkan pengetahuan, dan pengetahuan itulah suatu bukti bahwa bukan suatu syarat keselamatan. Sekian Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati.